Ketua Fraksi Khusus DPR Papua, John N. Ergobay, menanggapi polemik pemekaran 3 daerah otonomi baru di Papua yang diperbincangkan sebuah pihak baik Jakarta dan Papua beberapa waktu terakhir ini di Jayapura. John N. Ergobay berpendapat untuk melihat problema secara objektif dengan kondisi NKRI dan juga kondisi Papua dari aspek kapasitas fiskal daerah. John Ergobay mengatakan semua orang, semua kalangan dan kelompok berbicara sesuai kepentingannya, dan ada kelompok yang menolak dan mendorong adanya DOP melakukan aksi dengan memberikan tangkapan dibalas dengan pantun. Ergobay mengungkapkan ketika MRP ke Jakarta dan bertemu Presiden, ada yang menanggapi bahwa Presiden adalah pemimpin negara dan siapapun berhak bertemu beliau dengan menyampaikan pendapat mereka. Semua bicara sesuai dengan kepentingannya. Jadi ketika kelompok yang menolak beraksi atau memberikan tanggapan, pasti dibalas oleh pantun dari kelompok yang mendorong pemekaran. Apa? Bagi saya tidak elok gitu loh. Ini kan hak orang, silakan orang berpendapat. Ketika MRP berangkat ketemu Presiden, ada juga yang menanggapi. Presiden itu pemimpin negara, siapapun dia berhak bertemu Presiden dan menyampaikan pendapatnya. Tapi menurut saya baiknya mari kita objektif melihat kondisi Indonesia, kondisi Papua. Saya hanya mau coba lihat dari aspek kapasitas fiskal daerah ya. Data dari Kementerian Dalam Negeri itu menunjukkan bahwa kemarin di Kompas, media Kompas edisi 27 April 2022 itu menyebutkan bahwa APBD kita itu PAD kita masih di bawah 20% dari total APBD kita. Berarti 80% APBD kita itu masih bergantung kepada dana transfer pusat dan juga dana desa. Itu termasuk Aceh, Papua, dan Papua Barat. Papua itu 13,84% PAD, sementara 86, sekian itu masih bergantung. Papua Barat itu 7,47% itu dari PAD. Berarti 92% lebih itu bergantung dana dari pusat. Ya. Kemudian dari data Kementerian Keuangan tahun 2021 itu menunjukkan indeks kemandirian fiskal kita itu Papua itu 0,1330, Papua Barat itu 0,0428. Ergobay meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah mengelola sumber daya alamnya sendiri. Ergobay juga mengajak semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, MRP, DPRP, DPR RI, dan DPRD kabupaten kota untuk jujur dengan menggali potensi daerah agar bisa berdiri dan mandiri. Mari kita meningkatkan kapasitas fiskal kita dengan cara pemerintah pusat itu memberikan kewenangan untuk pengelolaan sumber daya alam. Kita punya kewenangan itu dibatasi. Wilayah kelola laut itu sampai 12 mil, lebih dari itu pusat. Kewenangan menetapkan wilayah pertambangan itu menjadi kewenangan pusat, bukan provinsi. Karena itu banyak penambangan-penambangan yang dilakukan oleh rakyat itu susah untuk memperoleh perizinan. Untuk kelola hutan, ya, 60.000 meter kubik di bawah itu produksi per tahun itu menjadi kewenangan provinsi. Lebih dari itu kewenangan pusat. Banyak penetapan kawasan hutan itu menjadi kewenangan pusat. Ya, bagaimana kita mau meningkatkan potensi daerah kalau
semua kewenangan masih menjadi kewenangan pusat. Kewenangan-kewenangan yang diberikan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021, saya lihat tidak beda jauh dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Itu di belakangnya itu sudah ada pembagian kewenangan kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Jadi mari kita jujur, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPR RI, DPRD kabupaten. Mari kita jujur untuk kita bagaimana berpikir menggali potensi daerah agar kita ini mandiri. Karena dari indeks kapasitas fiskal tadi itu kita dikategorikan belum mandiri, gitu loh. Sehingga kalau kita ikuti statement Ibu Megawati beberapa waktu lalu, itu menggorek bagian yang itu. Profesor Melke Setaria dari Unjen itu di media Tirto beberapa waktu lalu juga menyebutkan bahwa dari sisi kapasitas fiskal kita belum memenuhi syarat karena masih belum mandiri. Logikanya kan begini, kalau kita mau bikin rumah baru, kita harus sudah tahu, ya, tanah yang mana yang kita bisa olah untuk menjadi sumber makan, mata kail yang mana, perahu yang mana untuk pergi mencari ikan di laut atau topok sagu, itu supaya bisa bikin rumah baru. Jadi saya kira diskusi-diskusi mari kita coba melihat itu. Kita banyak hanya menjadi pengguna uang yang banyak itu transfer dari pusat. Sementara potensi daerah kita tidak pernah gali. Ini penting. Pajak kita ini kan banyak dari kendaraan bermotor, dari surat-surat, ya, surat-surat, dari izin minuman beralkohol, itu seperti tadi bilang surat-surat. Ya. Kita tidak memiliki yang lebih besar. Kita cuma dapat dari Freeport. Sementara dari kelapa sawit, dari sektor hutan itu dapat bagi hasil saja. Bukan kita yang berbagi hasil, kita dapat bagi hasil. Kenapa demikian? Karena itu masih menjadi kewenangan pusat. Jadi saya pikir yang paling penting itu bagaimana kita meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan kewenangan yang ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dan undang-undang sektoral lainnya. Kabupaten juga melakukan upaya terobosan menggali potensi-potensi daerah. Provinsi juga sesuai dengan kewenangannya menggali potensi-potensi daerah, tetapi harus juga diperkuat oleh pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat. Kesempatan berusaha bagi pengusaha-pengusaha anak Papua agar percepatan pembangunan itu dapat terjadi, ya. Karena pembangunan ini menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif, baik di kabupaten maupun di provinsi.